Tema hari ini adalah mendapatkan jaminan masa depan saat tidak bahagia. Jadi bagaimana kita mendapatkan jaminan masa depan kita dalam situasi apapun juga, dalam situasi kita tidak bahagia, kita tetap dapat jaminan yang daripada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, memang kalau waktu mau menikah, itu rasanya tuh bahagia sekali ya. Rasanya, waduh, harapannya besar sekali. Dan melihatnya itu mau masuki pernikahan itu sepertinya pernikahan itu bagaikan gunung ya. Dari jauh indah sekali. Bagus sekali semuanya. Dari jauh tuh bagus sekali pemandangannya. Dan pada waktu masuk makin dekat dari gunung itu, masuki dari pernikahan itu baru rasa, oh iya ada jalannya kecil. Jalannya setapak, jalan yang rusak, jalan yang belum rata, jalan yang masih kalau hujan pasti becek. Dan jalan itu juga banyak duri-duri juga, banyak yang bisa melukai. Makin naik dan makin naik, itu ditemukan jalan yang terjal, yang sempit dan terjal, dan itu bisa membahayakan. Sehingga kalau boleh dikatakan, apakah pernikahan itu bahagia? Memang harapannya bahagia, tapi kenyataannya banyak yang tidak bahagia. Ini bukan nakut-nakuti untuk yang belum menikah ya. Dan ini sangat realitas sekali, sangat nyata. Satu kali waktu podcast saya wawancara, belum ditayangkan, saya wawancara seorang bapak. Dia sukses dalam karirnya. Dia sukses sebagai motivator, sebagai dia punya kafe juga, kafenya bagus di Cakung itu. Dan satu kali dia bilang gini, ini yang membuat saya kaget. Dia sebenarnya nggak bahagia dengan anak-anak saya. Anak-anaknya sudah besar, pintar-pintar. Saya nggak bahagia dengan anak saya. Saya kaget. Maksudnya apa ya Pak ya? Karena banyak sekali konflik-konflik. Dan itu memang dia dengan terus terang dia bilang sama anak-anaknya, saya nggak bahagia. Tapi dia tahu bahwa inilah kenapa mengalami seperti itu. Karena banyak harapan dia jadi akhirnya apa ya? Harus diturunkan. Dan itu banyak konflik-konflik di situnya. Tapi dengan dia menyesuaikan diri dengan anak-anaknya, dia bisa rasakan ada kebahagiaan tersendiri. Sehingga waktu dia bikin kafe, anaknya masih milenial, dia udah usia 50-an ke atas, bikin kafe, dia bilang ke anak-anaknya, tolong kamu punya ide bagaimana kafenya itu. Baru dia eksekusinya, oh dia sudah dapat gambarannya. Bagus kafenya, jadi kafenya itu bukan hanya memuaskan lidah, tapi kafenya itu memuaskan panca indera. Mata, telinga, lidah, jari, kulit ya, untuk rasakan. Nah, itu sebenarnya untuk bagaimana kita bisa mendapatkan jaminan masa depan saat tidak bahagia. Karena kita harus sadari bahwa hidup kita banyak mengalami ketidakbahagiaan. Semakin kita merasa banyak hal yang tidak bahagia, itu membuat kita jadi rasanya sedih, rasanya berat masa depan kita. Tapi saya ingin beritahu dari firman Tuhan ini, kita bisa mendapatkan jaminan masa depan saat tidak bahagia. Ada 3 hal yang kita akan renungkan bersama dari tema ini. Yang pertama, gelombang tidak bahagia dalam keluarga. Jadi ada gelombang-gelombangnya dalam keluarga dan komunitas. Terus yang kedua, bagaimana mendapatkan jaminan masa depan saat tidak bahagia. Dan yang ketiga, bukti nyata jaminan masa depan dari Tuhan. Kita melihat dulu gelombang tidak bahagia dalam keluarga atau komunitas. Kebahagiaan kita sering ditentukan seberapa banyak atau besarnya tingginya harapan yang tercapai. Tapi semakin tinggi harapan tercapai, rasanya semakin bahagia. Tapi kenyataannya banyak harapan kita rendah yang tercapai. Yang kita harapkan seperti ini, tapi kenyataannya beda. Kita mau buat kayak gini, tapi kenyataannya seperti ini. Nah, itu yang membuat kita merasa kayak, aduh, kok nggak sesuai dengan harapan. Dalam Amsal 13 ayat 12, mari kita buka firman Tuhan, Amsal 13 ayat 12. Amsal 13 ayat 12, ini sangat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan demikian, Amsal 13 ayat 12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan.
Jadi satu kontras. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jadi sangat menyedihkan harapan yang tertunda. Kita mau harapannya ini terjadi, tapi nggak terjadi, itu sangat menyedihkan. Tapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jadi ada kesegaran yang luar biasa. Amsal 11 ayat 23. Amsal 11 ayat 23. Makanya untuk kita sebagai orang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita jangan takut kalau keinginan kita sepertinya kayak tertunda terus. Tapi kita boleh perhatikan sini. Amsal 11 ayat 23. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Jadi kalau kita hidup benar, keinginan kita pasti mendatangkan bahagia. Tapi harapan orang fasik mendatangkan murka. Dan sebabnya kita ingin belajar dari firman Tuhan saat ini dari kehidupan Hana. Seorang ibu yang melahirkan Samuel. Bagaimana dia tidak bahagia, mengalami gelombang yang tidak bahagia dalam hidupnya. Suaminya seorang Lewi, keturunan Lewi dari Bani Kehat. Orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh setiap tahun pergi ke Silo, bukan Yerusalem pada waktu itu. Ke Silo untuk beribadah kepada Tuhan. Membawa persembahan-persembahan tiap-tiap tahun. Tapi mari kita buka firman Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 8. Hana dan Elkana ini berasal dari daerah sekitar Bethlehem. Demikian firman Tuhan, 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 8. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Sohim, dari pegunungan Efraim, ini di sekitar Bethlehem. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Kenapa orang Lewi kok tinggal dari Efraim? Karena Lewi itu nggak punya tanah. Dan Lewi itu menyebar kemana-mana. Makanya Elkana ini tinggalnya di Efraim. Orang ini, nah ini punya masalahnya, mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina punya anak, tapi Hana tidak. Nah ini mulai tidak bahagianya di Hana ini. Jadi dia tidak punya anak, madunya istri kedua daripada Elkana ini punya anak. Nah, dalam ayat 3, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Sini menunjukkan dia mulai nggak bahagia. Dibeda-bedain. Betapa sedihnya dia nggak punya anak. Dia beribadah bersama-sama dengan madunya, dan madunya ini punya anak bawa anak-anaknya. Dia sendirian. Dia hanya dapat 1 bagian. Semuanya yang Penina dengan anak-anaknya dapat bagian masing-masing. Karena dia tahu bahwa dia belum melahirkan. Tuhan menutup kandungannya. Tapi madunya, nah ini gelombang berikutnya. Tapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi Penina ini selalu tiap hari dengan cara dari matanya, dari omongannya, wah tiap hari kayak sakiti. Ini sangat tidak mudah bagi Hana. Kalau bisa dia nggak usah pergilah. Ini kesempatan Penina itu membuat dia sakit. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kita bisa bayangkan ini sakitnya luar biasa. Boleh dikatakan sakit mental gitulah. Sampai dia mogok makan, tidak mau makan. Saya pikir ada orang yang memang kalau dia lagi stres, ada juga makannya makin banyak. Tapi kali ini dia nggak mau makan. Jadi betapa sedihnya hati Hana.
ketidakbahagiaan yang luar biasa. Bukan salah dia loh. Dia nggak bisa melahirkan, tertutup kandungannya, bukan salah dia. Ini bukan karena dia terkutuk. Tapi ini memang permasalahan yang dialami oleh beberapa wanita. Tapi kita perhatikan di sini bahwa dia selalu disakiti oleh Penina. Dalam ayat 8, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, memang Elkana suami itu masih mengasihi dia. Dikatakan demikian, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Waduh. Omongannya ini nggak bisa menghibur dia. Ini sangat sakit. Kenyataan yang dialami oleh Hana. Makanya dalam berumah tangga memang kadang-kadang kita harapkan, aduh ada sesuatu yang indah yang kita bisa dapatkan. Tapi siap-siap. Dalam berumah tangga, dalam menikah, seringkali yang kita hadapi ada harapan-harapan yang tidak tercapai. Sakitnya luar biasa. Nah sini memang kalau orang jauh yang menyakiti kita, mungkin kita bisa ya sudahlah kita lupakan karena nggak tiap hari ketemu. Tapi kalau orang yang terdekat yang menyakiti kita, tiap hari ketemu. Apalagi kalau saudara bisa bayangkan ini, Hana dan Penina misalnya satu dapur lah gitulah. Waduh, betapa repotnya itu. Kalau satu dapur, sambil masak, satu lagi mukanya cembutut. Mukanya, waduh, sesuatu yang memang tidak mudah bagi Hana ini. Saya membayangkan ini dia selalu murung. Sampai betul-betul dia sangat pedih hatinya. Sampai dia nggak mau makan. Artinya itu betul-betul udah cukup sekian. Sudah cukup. Kalau kayak gini sudah cukup deh. Ini keputusan Hana. Kalau boleh dikatakan dia tidak bahagia, ya memang dia tidak bahagia. Tapi apakah tidak bahagia itu membuat dia tidak mau dapat jaminan masa depan? Ini masalahnya. Jangan sampai ketidakbahagiaan kita membuat kita jadi berhenti berharap kepada Tuhan untuk dapatkan masa depan. Justru pada waktu kita mengalami ketidakbahagiaan dalam kondisi apapun juga, itu kesempatan kita untuk lari kepada Tuhan, dapatkan jaminan masa depan dari Tuhan. Jangan kita ngambek tutup hati dari Tuhan juga. Karena Tuhan mau berperkara dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita melihat di sini. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan jaminan masa depan saat kita tidak bahagia. Dalam ayat 9 sampai dengan ayat 10, dikatakan demikian. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi yang pertama yang kita harus buat kalau kita punya harapan kita sedang mengalami tidak bahagia, harapan-harapan kita pupus, harapan-harapan kita tertunda, berani berdoa dengan hati yang pedih. Curahkan isi hati. Curahkan apa yang menjadi keinginan kita. Curahkan. Ungkapkan. Jangan kita dendam sama orang, tapi kita betul-betul mau menceritakan apa sih yang menjadi pergumulan kita yang sebenarnya. Curahkan. Dengan hati pedih. Saudara bisa bayangkan seorang wanita duduk di halaman bait suci, dan waktu itu banyak orang yang juga berdoa, dia juga nangis terseduh-seduh, nangisnya kayak tahan suara ya. Terus mencucur air mata terus, tapi dia tahan suara. Apalagi kalau pada waktu itu kan setiap orang yang berdoa di halaman bait suci mesti ada tutup kepala. Saudara bisa bayangkan dia sambil tutup kepala, sambil menutupi wajahnya supaya orang lain nggak lihat gitu, dan dia berdoa gini.
Sambil usap-usap matanya juga. Mungkin sekali-sekali ingin saya juga dalam. Ya, karena ini sangat pedih. Dan dia harus ngomongnya mesti pelan-pelan, tapi dia tahu supaya orang lain yang di sekitarnya nggak dengar doanya. Hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Karena itu tempat beribadah, tempat doa. Tapi kalau di atas gunung mungkin teriak kali. Kalau di atas gunung. Sebenarnya berdoa. Saat kita tidak bahagia, berdoa. Saat harapan kita nggak dapat lagi, harapan kita hilang sepertinya, berdoa. Minta jaminan masa depan. Masa depan Tuhan siapkan untuk kita kok. Sebenarnya kita berdoa. Dengan hati yang pedih silakan. Dengan hati yang hancur silakan. Yang kedua, terus berdoa tiada henti. Dan berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan jaminan? Yang kedua ini adalah terus berdoa tiada henti. Dan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ayat 11. Dan ayat 12a. Dalam waktu dia berdoa, dia tahu dengan kesadaran sendiri, Hana ini, dia berdoa dikatakan demikian dalam ayat 11. Kemudian bernasarah ia. Katanya, Tuhan semesta alam. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya, Yehovah Sebaot. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Jadi dia terus-menerus berdoa. Mari kita perhatikan. Kemudian bernasarah ia. Seringkali yang kita lupa kalau dekat pada Tuhan, datang pada Tuhan. Ada nggak yang kita harus letakkan di kaki Tuhan? Bukan selalu harus uang. Tapi persembahkan tubuh. Persembahkan hidup kita. Persembahkan hati kita. Persembahkan waktu kita. Apa sih yang Tuhan mau di hidup kita ini boleh berubah? Karena Tuhan mau dari kita adalah apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Tuhan yang memiliki kekayaan. Kekayaan seluruh dunia ini milik Tuhan. Tapi yang Tuhan butuh apa? Diri kita. Hati. Pikiran. Waktu. Ini yang Tuhan mau. Bernasarah. Waktu bernasar, Hana nggak bilang gini, Tuhan berikanlah anak supaya aku balas dendam kepada Penina itu. Tapi dia katakan, kalau engkau berikan anak, aku akan bawa kepadamu. Biar dia menjadi buat engkau seumur hidupnya. Saudara bisa bayangkan, Hana tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Bukan untuk mengangkat dirinya, tapi dia tahu bahwa kalau Tuhan berikan kepada dia, dan dia berikan kepada Tuhan anak ini, itu akan, dia tahu itu yang terbaik. Saudara, seringkali kita lupa kalau dengan Tuhan itu, kita bukan bargaining dengan Tuhan, tapi bernasar itu sesuatu yang penting bagi kita. Bagi kita, ada sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan dalam hidup kita ini. Apa yang kita boleh berikan kepada Tuhan? Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dari hidup kita. Dari diri kita. Yang kita bisa lakukan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa rasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pada saat seperti ini, Hana tahu bahwa Tuhan sedang mendengar doanya. Dia yakin. Dia yakin, dia berdiri di hadapan Maha Kudus Tuhan. Karena waktu itu orang Israel, setiap orang yang berdoa selalu harus berkiblat ke Silo, tempat kediaman Tuhan, kemah suci yang ada pada saat itu.
Dan di situ ada ruang Maha Kudus, ada tabut perjanjian. Dan dalam tabut perjanjian itu diyakini itu Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan Hana berdoa di hadapan Tuhan. Saya ingin mengajak kita sekalian, pada waktu kita berdoa, ada pergumulan yang sangat berat. Adakah kita mau korbankan dari diri kita? Apa yang kita bisa korbankan untuk Tuhan? Dan Tuhan mau kita lakukan itu. Dan yang ketiga, untuk bagaimana mendapatkan jaminan masa depan saat tidak bahagia, yang ketiga, waktu dia Hana berdoa dan dia tahu bahwa Tuhan sudah menjawab doanya, maka genapilah Nasar dan bukan mengangkat diri. Ayat 19 sampai dengan ayat 28. Dalam ayat 19 dikatakan demikian. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Dan pada saat itu dibukalah kandungannya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Samuel itu Samu itu artinya mendengar, menjawab. Itu sebenarnya kata kita. Tuhan Allah menjawab seruan kita. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan sisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tapi Hana tidak ikut pergi. Sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka dia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Saudara bisa bayangkan ya, Hana waktu sudah melahirkan, dia senang. Dapat anak yang luar biasa ini, Samuel. Dia bangga, dia bersyukur Tuhan sudah menjawab doanya. Kira-kira ada kesempatan nggak dia untuk tidak lagi? Atau membatalkan? Bisa. Tapi Hana tidak, dia tahu. Kalau anak ini sudah cerai susu, kalau kira-kira anak cerai susu umur berapa ya? Mungkin 3 tahun, 4 tahun kali. Saudara bisa bayangkan, itu harus lepaskan anak ini loh. Mana ada sih seorang ibu yang tega biarkan anak ini 3-4 tahun lagi lucu-lucunya, lagi manis-manisnya, tinggal jauh. Mana ada. Apalagi sudah bertahun-tahun dia mengharapkan anak dan pada waktu dapat anak dia harus bawa ini kepada Tuhan. Wah, ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi Hana tepati nasarnya. Apakah Hana bisa katakan kepada Penina, Penina lihat nih anak gue. Balas. Oh, Hana tidak buat seperti itu. Hana tahu bahwa ini adalah jawaban dari Tuhan. Dia berdoa berseru pada Tuhan dan Tuhan menjawabnya dan dia harus genapi nasarnya. Makanya orang yang bernasar itu harus hati-hati. Apakah dia memang bisa lakukan apa tidak? Ada orang di satu tempat dia seorang yang di pantai. Satu kali dia naik ke pohon kelapa tinggi sekali, kurang lebih 15 meter di atas. Waktu dia ambil pohon kelapa, mau ambil buah kelapanya, tiba-tiba dia asam uratnya kambuh. Wah, dia langsung, Tuhan sakit sekali ini kakiku nih, mau turun lagi susah. Terus dia naik lihat ke langit, dia bilang, Tuhan, sembuhkanlah kakiku ini, asam uratnya biar sembuh. Kalau sudah sembuh Tuhan, aku turun, nanti aku dirikan gereja. Udah dia akhirnya sembuh, sampai di bawah, Tuhan, sorry ya, tadi hanya bercanda aja. Ini orang yang tidak takut Tuhan. Kalau sudah janji sama Tuhan, Tuhan minta.
meminta. Itu sebabnya kita belajar. Kita mau melihat di sini. Kalau kita memang mau ini, jangan kita bagus sedula dengan Tuhan. Nggak ada lagi canda-candaan dengan Tuhan hal kayak gitu. Kan Tuhan, bagi Tuhan itu hal yang sangat serius. Dan Elkana mendukung sekali Hana ini. Saudara bisa bayangkan nih suami yang bagaimana ya. Jangan dong, ini kan anak yang kau lahirkan bagi saya. Jangan dikasih ke bait Allah, ke kemah suci. Kan kita sayang sama si Samuel ini. Tapi Hana tetap punya sikap. Kita tetap harus bayar nasar kita. Kita harus bawa Samuel ini. Nah, dalam ayat 23, kemudian Elkana suaminya berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Ayat 24, setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Jadi masih kecil, kurang lebih 3 tahun. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku, demi Tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Ayat 28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ini bukan hal yang mudah loh. Tapi dia tetap, Hana, saya harus berikan kepada Tuhan. Setelah 3 tahun, aku tidak lagi punya urusan dengan Samuel. Aku sudah bertanggung jawab dan ini terserah dia kepada Tuhan. Samuel ini kepada Tuhan. Dan dia tahu bahwa ini yang terbaik yang dia bisa lakukan. Dia punya anak satu-satunya, dia harus berikan kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ini sesuatu yang tidak mudah. Mungkin keluarganya bilang, lu bodoh. Tahan dulu lah umur 12. Kan dia masih 3 tahun, masih butuh asuhan ibu, masih butuh asuhan daripada ayahnya. Masa dikasih kepada Imam Eli? Diasuh di sana, dia sudah terlalu tua. Imam Eli waktu itu usianya sudah 80-an ke atas. Dia sudah terlalu tua, sudah nggak bisa apa-apa. Matanya sudah buta. Tapi Bapak Ibu, mari kita lihat di sini. Hana tetap memberikan. Dalam Mazmur 50 ayat 14. Mazmur 50 ayat 14. Dikatakan demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayaran nasarmu kepada yang maha tinggi. Mazmur 50 ayat 14. Jadi kita bawa persembahan syukur sebagai korban kepada Allah. Tapi juga apa yang kita nasarkan, apa yang kita janjikan kepada Tuhan, kita harus bayar nasar kita. Dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga. Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Jadi kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, kita harus jangan tunda-tunda untuk menepatinya. Karena dia tidak senang, Tuhan tidak senang pada orang-orang yang suka menunda-nunda menepati janjinya. Sebabnya untuk mendapatkan jaminan ini, saudara, masa depan kita, ada yang kita harus bawa. Nggak selalu uang, tapi apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Apa yang hidup kita, waktu kita, pikiran kita, diri kita, momentum-momentum yang Tuhan mau buat dalam hidup kita, kita tepati. Apa yang Tuhan mau dari kita berikan kepada Tuhan. Ada satu ilustrasi, uang 1.000 dan uang 100.000. Uang kertas 100, uang kertas 1.000 dan uang kertas 100.000 rupiah.
Itu dibuat oleh dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia. Waktu mereka bersamaan keluar, berpisah dari bank dan beredar di masyarakat. Dan 4 bulan kemudian mereka bertemu di satu dompet. Jadi uang 1.000 dan uang 100.000 sudah diedarkan, sudah keliling-keliling mana, itu satu saat ketemu mereka di satu dompet seseorang. Kemudian terjadi percakapan di antara keduanya. Uang 100.000 bilang gini sama uang 1.000. Badanmu kok bau ya? Kok rusuh? Kok kotor? Bau amis lagi. Uang 1.000 juga bilang gini, wah, ya memang begitu aku keluar dari bank, aku langsung jatuh di tangan orang-orang kas bawahan, tukang ojek, tukang sayur, penjual ikan, bahkan di tangan pengemis. Kok kamu, uang 1.000 bilang ini, kok kamu kelihatan baru, rapi dan masih bersih lagi. Uang 100.000 bangga, dia bilang. Begitu keluar dari bank, aku langsung disambut oleh bos-bos, orang-orang kaya yang harum dan wangi. Beredarnya pun juga di restoran mahal-mahal, mall, dan juga hotel-hotel berbintang. Jadi begitu bangga. Terus uang 1.000 bilang gini, kamu pernah nggak mampir di tempat-tempat ibadah? Tanya sama orang-orang yang uang 100.000. Lupa ya, rasanya sih nggak pernah. Terus uang 1.000 bilang gini, walaupun aku hanya 1.000 rupiah, tapi aku selalu mampir di rumah-rumah ibadat. Di tangan anak-anak yatim piatu, fakir miskin, bahkan aku sangat bersyukur karena Tuhan tidak memandang rupa. Akhirnya menangislah uang 100.000 karena sebelumnya ia merasa hebat, besar dan tinggi, tapi tidak begitu bermanfaat. Ya, memang sih bukan nilainya, tapi apakah hidup kita berguna bagi Tuhan yang Tuhan bisa pakai dalam hidup kita. Untuk mendapatkan bukti nyata jaminan masa depan dari Tuhan. Ini yang ketiga, bukti nyata jaminan masa depan yang dari Tuhan. Saya ingin bercerita satu ilustrasi begini, saudara. Saya nggak tahu apakah sudah pernah dengar atau tidak. Satu kali ada seorang pria mengalami kecelakaan di jalan raya. Waktu dia dalam sekejap, tiba-tiba waktu dia bawa kendaraan dalam sekejap, dia ada di trotoar. Dia merasa, kok ada di trotoar nih, padahal dia ada mengalami kecelakaan. Dan dia bilang, aduh, saya masih hidup. Tapi dia kaget, di kiri kanan dia ada 2 orang tinggi besar, ngangkat dia. Terus 2 orang ini bilang, kamu bukan hidup, kamu udah mati. Itu jasadmu tuh. Waduh, dia bingung. Wah, saya rupanya mati ya. Itu ada jasad saya. Tapi dia langsung senyum. Dan dia bilang gini, aduh untunglah saya tinggalkan asuransi untuk keluarga saya. Ini namanya iklan asuransi. Nah, cuman yang jadi pertanyaan gini saudara, apakah asuransi menjamin untuk selama-lamanya? Asuransi memang menolong, tapi hanya untuk sesaat. Sekejap waktu aja, dalam waktu tertentu. Mungkin bagus, nggak salah. Tapi hanya dalam waktu tertentu saja. Tapi kalau uangnya sudah habis, nggak menjamin. Ini yang jadi pertanyaannya. Jadi maksudnya dari sini kita bisa belajar. Harus ada jaminan selama-lamanya. Ada orang yang bisa menjamin hidup kita, anak-anak kita, untuk seterusnya dari generasi ke generasi. Itu yang kita butuhkan. Dan ini didapat oleh Hana. Hari Senin yang lalu, ini jadi perundungan buat saya pribadi. Ada seorang teman saya, satu angkatan dari sekolah teologi ya. Dia tinggal di Balikpapan, dia pergi ke Morowali, ke Sulawesi, dia terbang dan dia ada pelayanan di sana. Tiba-tiba berita yang sangat mengagetkan. Dia meninggal karena sakit jantung. Aduh, saya kaget, saya sedih. Ini teman dekat sih, sebenarnya teman dekat, teman yang memang waktu di kampus sering ngobrol, sering main bola juga pada waktu itu. Dan jenazahnya dibawa nggak bisa pakai pesawat dari Morowali, harus
bawa dulu pakai darat, lewat darat ke Makassar, terus diterbangkan ke Balikpapan. Banyak orang yang menyatakan duka cita. Banyak orang juga berikan uang duka. Tapi yang jadi perlindungan saya gini, saudara. Apa itu bisa menjamin, menghibur keluarga yang ditinggalkan? Itu tidak mudah juga. Bukan jaminan. Ini yang jadi perlindungan loh. Karena setiap kali ada yang berduka, pasti kalau di WA group, ya turut berduka. RIP, rest in peace. Waduh, sedih ya. Jadi mengenang yang masa lalu. Tapi ke depannya ini bagaimana keluarganya? Istri dan anak-anaknya. Bagaimana keturunan selanjutnya? Ini jadi kadang-kadang jadi perlindungan loh. Dan saya mengajak kita juga, mari. Kita perlu ada jaminan. Jaminan yang kekal, jaminan masa depan untuk keturunan kita selanjutnya ini. Dan Hana dapatkan. Hana dapatkan dari Tuhan. Karena dia betul-betul pada waktu dia tidak bahagia, dia berdoa, dia berseru, bernasar kepada Tuhan, dan dia tepati nasarnya itu, dan dia dapatkan. Mari kita lihat sini, bukti bagaimana Tuhan menjamin masa depan bagi Hana ini. Mari kita lihat 1 Samuel 2 ayat 11 dan 12. Yang pertama, dia melindungi Samuel dari pengaruh jahat. 1 Samuel 2 ayat 11 dan 12. Lalu pulanglah Elkana ke Ramah, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ayat 17. Dengan demikian, sangat besar dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Saudara kita bisa bayangkan gini, saudara. Ini Samuel ditaruh di kemah suci. Sepertinya lingkungan rohani. Tapi perhatikan, dua anak Imam Eli ini, Hofni dan Fineas ini, yang melakukan pekerjaan imam itu mereka berdua yang selalu melakukannya, dan mereka sangat tidak menghargai Tuhan. Mereka kurang ajar terhadap Tuhan. Kalau ada orang yang memberikan persembahan daging binatang itu mereka suruh orang itu tusuk pakai yang garpu 3 jari itu langsung ditusuk, langsung diambil. Apa yang diambil itu milik mereka. Padahal Tuhan tidak mau seperti itu kurang ajar. Tapi mereka kayak udah menjadi preman di dalam bait suci. Minta jatah. Dan itu membuat Tuhan marah sebenarnya. Dan lingkungan itu Samuel besar. Saudara bisa bayangkan ini situasi yang tidak mudah bagi Samuel. Kita saat ini sudah dipertontonkan di berita-berita tentang anak-anak SMP saja, itu sudah dibully, digebukin, patah tulang ini, patah, ditendang kayak binatang. Hanya masalah sepele, tidak satu geng, pada satu sekolahan. Dan itu bagi kita sebagai orang tua pasti ada takut. Waduh, ini kalau kayak gini bagaimana nanti anak saya nih? Tapi Samuel dilindungi oleh Tuhan dari pengaruh yang jahat. Dalam ayat 18, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya belilitkan baju efod dari kain lenan. Jadi itu baju efod dari kain lenan itu seorang imam, orang yang memang bisa berdoa di hadapan Tuhan, menjaga kekudusannya. Samuel selalu tiap hari pakai baju efod itu, artinya dia tahu bahwa dia harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia lihat kejahatan Hofni dan Fineas ini, dia lihat. Dia suka dibully juga, kemungkinan juga dibully karena dia terlalu kecil dan dia bisa dipermainkan. Tapi Samuel ini dilindungi dari pengaruh yang jahat. Kadang kita juga khawatir terus, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana nanti kalau anak saya dalam lingkungan seperti ini? Apa yang terjadi dengan anak-anak saya, keturunan saya?
Tapi Samuel bisa tetap menjaga kekudusannya dalam situasi yang tidak mudah. Kalau kita mau dapat jaminan dari Tuhan, Tuhan yang menjamin kok. Tuhan menjamin Samuel ini luar biasa dari lingkungan yang jahat. Mungkin kita juga terkaget-kaget, waduh kok anak saya kayak gini. Tapi kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, itu anak kita, keturunan kita akan dalam jaminan Tuhan. Mari kita mau dapatkan kepastian jaminan dari Tuhan. Supaya anak-anak cucu kita itu dilindungi dari pengaruh yang jahat. Yang kedua, Tuhan menambahkan berkat keturunan kepada Hana dalam ayat 20-21. Dari 1 Samuel 2 tadi. Ayat 20, lalu Eli memberkati Elkanah dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Ayat 21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan berapa anak laki-laki? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Wow, dapat 5. Kasih 1 dapat 5. Sementara itu makin besar Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tambahkan. Jadi memang Hana kehilangan Samuel. Hana nggak bisa lagi berkuasa atas diri Samuel karena sudah diberikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan menambahkan kepada Hana. Jadi apa yang kita berikan kepada Tuhan nggak akan sia-sia. Tuhan akan tahu apa yang terbaik. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dirinya berhutang kepada kita. Dia selalu membayar. Ada kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada Tuhan melalui orang lain, melalui orang-orang sekitar kita, melalui orang-orang yang kita harus tolong. Tuhan akan membayarnya kepada kita, mengembalikannya kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya berhutang. Jadi saudara, mari. Jangan pernah ragu. Berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, ini bukti nyata bagaimana Tuhan menjaga Samuel. Setelah Samuel sudah mulai muda dan menjadi besar, dan Tuhan berfirman kepada Samuel. Tuhan mengangkat Samuel menjadi nabinya. Dalam 1 Samuel 3 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Umurnya kurang lebih 17-an tahun ke atas, di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Jadi nabi-nabi jarang ada pada waktu itu bernubuat. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicara. Sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel. Sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Jadi Tuhan mulai mempercayakan kepada Samuel. Dia berbicara. Seorang nabi akan diakui kalau dia tahu mereka mengakui bahwa apa yang dia mendengar suara Tuhan dan apa yang Tuhan berfirman kepada dia, Tuhan genapi firman-Nya itu. Dan Samuel yang masih muda sudah mendengar suara Tuhan. Artinya apa yang kita berikan kepada Tuhan, anak cucu kita akan Tuhan angkat. Kalau kita takut akan Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, anak cucu kita akan diangkat oleh Tuhan, akan perkasa di muka bumi. Dan ini yang dialami oleh Samuel. Dalam ayat 19 sampai dengan ayat 21. Dan Samuel makin besar, jadi umurnya makin naik dan hampir 30 tahun ke atas. Dan Tuhan menyertai dia. Nah, mari kita perhatikan dalam ayat 19 selanjutnya. Dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Artinya, apa yang Tuhan bicara kepada dia dan dia bicara kepada umatnya, pasti terjadi. Pasti terjadi. Pasti digenapi oleh Tuhan.
Karena Tuhan tidak membiarkan firman-Nya itu gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi Tuhan mulai mengangkat Samuel. Dan akhirnya Samuel diakui di seluruh Israel. Dia seorang nabi Tuhan. Dia tokoh nabi yang sangat terkenal pada saat itu. Setelah Musa. Setelah Musa meninggal, tidak ada nabi yang begitu terkenal. Hancur umat Israel. Dan Tuhan mengangkat Samuel sebagai bapak rohani kerajaan-kerajaan Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mendapat jaminan dari Tuhan, Tuhan jamin loh anak kita. Tuhan jamin. Tuhan angkat anak kita. Mari kita mendapatkan jaminan masa depan dari Tuhan. Kalau kita siapkan boleh. Siapkan untuk pendidikannya, siapkan apa yang terbaik bagi anak kita, itu boleh. Tapi yang paling penting, biarlah Tuhan yang mengangkat. Biarlah Tuhan yang meninggikan. Biarlah Tuhan yang memposisikan dia untuk diakui oleh banyak orang. Bukan karena kita. Bukan karena kita mewariskan sesuatu kepada dia. Tapi dia bisa mengalami sendiri dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari anak-anak kita. Yang keempat, jaminannya yang terbukti yang masa depan yang dari Tuhan kepada Hana ini. Tuhan setia sampai keturunan selanjutnya. Tuhan menjaga keturunan selanjutnya daripada Hana ini. Dalam 1 Samuel 8 ayat 1-3, itu ada satu masalah yang besar yang dialami oleh Samuel. Waktu Samuel hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tapi anak-anak Samuel, salah satu namanya adalah Yoel, itu tidak takut akan Tuhan. 1 Samuel 8 ayat 1-3. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anak keduanya ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar Rabah, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Jadi sudah diputar balik. Sudah mengalami masa-masa yang tidak mudah. Ini masa-masa yang gelap sebenarnya bagi keturunan Hana. Apakah Hana tahu seperti itu? Dia nggak tahu. Tapi dia mengalami masa yang memang berat. Jadi mari kita perhatikan. Walaupun ada masalah dari keturunan kita, Tuhan tetap bertanggung jawab. Mari kita lihat. Tuhan menjaga keturunan Hana dan Samuel ini. Dan mari kita lihat dalam 1 Tawarik 6 ayat 33 sampai dengan 34. Dikatakan demikian. 1 Tawarik 6 ayat 33. 1 Tawarik 6 ayat 33. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu. Anak Yoel bin Samuel. Jadi walaupun Yoel ini ada masalah rohani, tapi tetap anaknya, keturunannya yang berikutnya, Heman, itu tetap menjadi penyanyi rohani di bait Allah dalam zaman Salomo. Artinya Tuhan tetap menjaga. Tuhan tetap melindungi loh anak-anak kita dari hal-hal yang jahat. Enggak seperti anak-anak Imam Eli. Tuhan tetap menjaga. Kenapa? Karena Tuhan setia terhadap Hana. Tuhan tahu Hana ini bertanggung jawab. Hana ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hana ini makanya Tuhan waktu menjamin, ada jaminan masa depan kepada Hana, itu betul-betul sampai keturunan keempat Tuhan menjaminnya. Mari kita lihat di sini. Biarlah kita mendapatkan jaminan masa depan yang dari Tuhan. Bukan dari apa yang kita usahakan. Yang kita usahakan bagus, tapi belum tentu untuk selamanya. Tapi kalau dari Tuhan,
keturunan demi keturunan kita akan dijaga oleh Tuhan. Karena Tuhan yang menjaganya. Tuhan yang melindunginya. Tuhan yang memurnikan. Memang ada yang jahat. Ada yang jahat. Yoel itu melakukan hal jahat. Yoel dan Abia. Tapi keturunan selanjutnya Tuhan tetap jaga. Mari kita mau percaya pada Tuhan. Kalaupun kita banyak mengalami tidak bahagia, jangan berhenti di situ. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita bayar nasar kita. Apa yang kita janjikan kepada Tuhan, kita tepati janji kita. Dan Tuhan akan memberikan jaminan masa depan. Jadi kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Tuhan akan tolong kita semua.